Bapak, Ibu, dan saudari-saudari serta adik-adik sekalian dalam kasih Yesus Kristus, selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan, dan pemberita firman pada malam hari ini adalah Penatua Bapak Joni Rumimper. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah rumah tangga pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga berakhir, sehingga kami boleh beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur secara silih berganti. Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 20 sampai 23 yang akan kita bacakan secara silih berganti. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang, terhadap perbantahan lidah. Ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jemaat, kami silakan duduk. Kasih setia Tuhan membuatku tegun. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan menghalau khawatirku. Kasih setia Tuhan pelipur jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita tiba dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Kita buka bersama Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai dengan 9. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu dalam doa, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah, kembali lagi kami menaikkan syukur banyak terima kasih. Karena berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan, sehingga Engkau memberikan waktu bagi kami untuk melayani dalam ibadah rumah tangga di Jemaat Betania. Dan Engkau juga memberkati bagi saudara Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, biarlah mereka mendengar akan firman-Mu Tuhan. Mereka dapat merasakan berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus, sumber berkat dan firman yang hidup. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai dengan 9 yang menyatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Salam damai sejahtera kalau kita pernah mengikuti ibadah di daerah ataupun di Manado. Satu kalimat yang menyejukkan bagi kita ketika kita mendengar kalimat shalom dan damai sejahtera. Berarti kita memang benar-benar mendapatkan damai sejahtera berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai dengan 9. Di sana menyatakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang benar-benar mau menyatakan kepada seseorang manusia yang sama-sama kita tahu bahwa Saulus ini latar belakang hidupnya adalah bertolak belakang dengan ajaran Tuhan Yesus. Saulus adalah aliran, bahkan dengan teman-teman juga memakai atau menggunakan aliran Yudaisme. Jadi sangat bertolak belakang Bapak Ibu Saudara-saudara dengan ajaran Tuhan Yesus, yaitu yang penuh dengan cinta kasih dan penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara dengan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai dengan 9. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, yaitu Saulus bertobat. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat SBU juga ataupun SGDK diberikan judul Siap Diproses oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Saulus mengalami
goncangan di dalam kehidupannya. Ketika dia mendapatkan manat dari para majelis yang ada di Yerusalem untuk tujuan yang begitu tidak baik ataupun begitu jahat terhadap orang-orang yang mengakui, mengimani sebagai pengikut Kristus. Saulus dan teman-teman sudah merencanakan ketika mereka mendapatkan surat dari Yerusalem, mereka langsung beranjak ke kota Damsyik. Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana seorang ataupun manusia merencanakan dalam hatinya, menurut dia begitu baik. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan kepada Sang Pencipta atau penguasa atau pemberi hidup dalam dunia ini, tentunya kita bisa berintrospeksi ataupun kita mengakui bahwa Tuhanlah yang mempunyai kuasa penuh bagi kita sebagai penciptanya. Bagaimana Saulus dan teman-temannya yang sudah merencanakan perjalanan mereka ketika mereka akan berangkat dari Yerusalem ke Damsyik. Yerusalem dan Damsyik kurang lebih jarak 205 km. Ya tentunya kalau bagi kita sangat jauh. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah perjalanan Tuhan menyatakan kuasa penuh. Tuhan menyatakan kasih Tuhan yang begitu hebat dan dahsyat kepada Saulus dan teman-temannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Perjalanan mereka ketika mereka mendapatkan sinar putih, mereka terhenti dan ketika itu juga Saulus rebah atau roboh. Bapak Ibu saudara-saudara, memang betul rencana manusia memang punya rencana. Tapi yang mutlak adalah rencana Sang Pencipta manusia. Siapakah dia? Adalah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Saulus rebah dan teman-teman dari Saulus melihat yang terjadi begitu hebat, seperti yang dikatakan di dalam Markus Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ketiga. Di sana Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus menyampaikan atau berkata, Saulus, Saulus, Saulus. Akhirnya Saulus menjawab, siapakah engkau? Jawab Tuhan Yesus, akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya. Maksudnya Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah menyatakan engkau sudah menganiaya saya. Di mana para orang-orang sebagai pengikut Kristus sudah banyak Saulus penjarakan atau aniaya, bahkan dibunuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat bagaimana atau begitu besar kuasa Tuhan, rencana Tuhan terhadap manusia, kita bisa lihat pada pembacaan-pembacaan dalam isi Alkitab, bagaimana seorang Stefanus yang sungguh ikhlas dan
nyata. Dia menyampaikan berita kesukaan atau memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Akhirnya Stefanus ditangkap dan dirajam, dilempar batu. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana juga seorang Yusuf, anak Yakub, yang dibuang oleh saudara-saudara adik kakaknya di sebuah lubang sumur. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Allah memakai seorang Yusuf untuk menjadi penterjemah kepada bangsa Mesir terhadap Raja Firaun. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana sesuai dengan firman Tuhan kita pada malam hari ini, Saulus bertobat, dia menjadi Paulus, dan dia diberikan Tuhan selama 3 hari untuk tidak bisa melihat, untuk tidak bisa makan selama 3 hari. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Saulus yang tadinya dia berangkat ke kota Damsyik, dari kota Yerusalem untuk ke kota Damsyik, yang harusnya mencari orang-orang sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk mereka tangkap dan mereka akan bawa ke Yerusalem. Namun rencana manusia hanya ada pada batasnya. Tapi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita yakini, kita imani bahwa rencana Tuhan sangat panjang dan sangat benar-benar baik adanya. Contohnya Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang Saulus yang bisa katakan sebagai penjahat, dia bisa berbalik 360 derajat. Biasanya dia melakukan tugas untuk melawan firman Tuhan Yesus, namun sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, Saulus menjadi Paulus. Dia benar-benar sadar dan ikhlas, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Saulus siap untuk dijadikan alat sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya juga mau memberikan kesaksian seperti dalam pergumulan hidup diri saya pribadi, baik saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam keluarga, bahkan sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat GPIB Betania. 2017 Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun 2017 saya dengan senang hati mendapatkan amanah dari instansi saya ataupun di kantor saya untuk melakukan tugas. Biasanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bersama, apalagi kalau saya dalam kantor saya sangat urgent banget masalah penerangan. Jadi di sana kita mendapat tugas piket, baik yang 12 jam ataupun yang 24 jam ataupun memang bergantian. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saya berhubungan komunikasi dengan teman-teman pada minta tolong saya, dan saya koordinasi dengan pimpinan, ternyata pimpinan menyatakan kalau Anda siap fisik dan mental saya, silakan. Jadi akhirnya saya siap tugas dalam pekerjaan saya selama 7 hari. Jadi pada saat 1 hari sebelum Lebaran, saya sudah siap dengan pakaian werpak saya semua. Tapi apa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terjadi? Saya mendapat anfal waktu itu di rumah anak saya. Benar-benar anfal yang sungguh dahsyat. Ketika saya dibawa ke RS Primer Jatinegara,
saya dinyatakan atau divonis oleh dokter saya mendapat diabetes dengan kadar gula 900. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita dengar biasanya 400, 500 saja sudah paling tidak stroke ataupun dampaknya sangat berat. Ini saya mendapat diabetes saya 900. Hari pertama, ketika malam untuk menjelang hari kedua, saya memohon kepada Tuhan. Dan saya mengakui, menyadari bahwa apa yang saya rencanakan 1 hari lalu untuk menjalani tugas selama 7 hari, memang di situ ya Bapak Ibu Saudara-saudara, di sana kalau 7 hari saya lakukan memang keuangannya sungguh puas, artinya dapat duit banyak. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, rencana Tuhan memang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, rencana Tuhan itu adalah sangat penuh kasih dan kita bersyukur mendapatkan damai sejahtera. Jam 5 besoknya saya diperiksa oleh dokter di ruangan khusus. Saya mendapat hasil dengan kadar gula 68. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara drop. Di situ juga saya bergumul Bapak Ibu Saudara-saudara, apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Ternyata saya sadari, saya sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat GPB Betania, sebagai penatua, tentu harus menerima dengan keikhlasan saya dalam diri saya, hati saya, untuk benar-benar melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat Betania, baik dalam ibadah minggu, ibadah sektor, ataupun di ibadah pelkat. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara kesaksian saya. Biarlah teman-teman sepelayanan, baik penatua diaken, bukan saya mau katakan lihat saya, tidak. Namun saya hanya mau menyampaikan bahwa rahasia dalam kehidupan kita adalah sangat besar dan kita sebagai manusia tidak tahu. Yang tahu adalah sebagai Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lewat proses Saulus tadi, dia diproses dan siap menjadi pelaku firman Tuhan. Dia sadari dan dia akhirnya menjadi nama yang sama-sama kita tahu adalah Paulus. Tentunya Bapak Ibu Saudara, lepas dari itu bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing? Marilah lewat firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita mau melakukan apa yang Tuhan sudah kehendaki, yaitu berita dan berita sukacita dari Tuhan, melakukan Injil Tuhan. Seperti yang terambil di dalam Markus pasal 28 ayatnya 18 sampai dengan 20, yaitu Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai
terus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita lakukan firman Tuhan. Kita yakin bahwa Roh Kudus menolong kita semua dan memimpin langkah kita semua. Majulah dan tetap teguh. Amin. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dia mengajariku maksud Allah bagiku, ikut mengabdikan diri dalam karya Tuhanku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Kembali lagi ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami menaikkan limpah syukur banyak terima kasih kepadamu Tuhan, karena besar cinta kasih Tuhan, berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami, sehingga kami bisa ada saat ini. Bahkan saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang ada di rumah mereka masing-masing. Bapa dalam sorga, lewat pembacaan dan renungan firman Tuhan kami pada malam hari ini, dengan satu contoh, dengan satu hal kehidupan yang nyata Tuhan, Engkau sudah memberitakan kepada kami bahwa tak seorang pun Tuhan yang bisa atau melakukan perlawanan ataupun tidak menolak kalau Tuhan sudah benar-benar memproses dan Tuhan sudah benar-benar menyatakan kuasa Tuhan kepada Sang Pencipta Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu, kami mohon juga dengan penuh kerendahan hati, biarlah Tuhan beracara di dalam kehidupan kami masing-masing, kami jemaat Betania, baik kami sebagai bapa rumah tangga, kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai anak-anak, dan kami sebagai oma dan opa. Mari Tuhan kami memohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan berkati kami. Sehingga ya Tuhan, kami benar-benar menyadari, ikhlas bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar sungguh hebat dan dahsyat. Terima kasih Bapa di surga. Rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami, bangsa Indonesia, yang saat ini Tuhan tahu, di dalam pergumulan di daerah-daerah kami di Indonesia ya Tuhan, mengalami bencana alam,
baik saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang mengalami kebanjiran dengan penuh korban jiwa yang banyak Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di daerah Jawa Timur, Tuhan, dengan gempa bumi, mari Tuhan, Engkau mau sadarkan kami semua, terkhusus bagi saudara-saudara ataupun orang-orang yang ada di daerah-daerah yang terkena gempa bumi ataupun bencana alam. Tuhan mau bersama-sama dengan mereka. Tuhan memberikan kesadaran, bahkan ketabahan, bahwa mereka akan sadar, akan meyakini bahwa kuasa Tuhan begitu tidak tertandingi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara ataupun jemaat-jemaat yang ada di Jemaat Betania, baik mereka yang sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, kami yakin, kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Olehnya Tuhan, berkat tangan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan Tuhan mau menghampiri kepada saudara-saudara yang sakit, sehingga di dalamnya Tuhan mereka mendapatkan kesejukan ataupun kesembuhan yang sejati berasal daripada Tuhan. Para dokter, para medis, dan saudara-saudara yang ada di rumah, mereka mengkonsumsi ataupun makan obat, Tuhan berkati mereka, sehingga kesembuhan sejati akan mereka rasakan di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami ataupun mendapatkan ungkapan syukur, baik ketambahan umur atau mendapatkan berkat rezeki yang daripada Tuhan. Tuhan berkati mereka, membuka tingkap-tingkap berkat kepada mereka, sehingga di dalamnya juga mereka hanya mengembalikan dan mereka selalu memuji, membesarkan akan nama Tuhan saja. Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi pendeta-pendeta yang ada di jemaat kami yang sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam pelayanan jemaat kami. Kami berdoa Tuhan berikanlah kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat daripada Tuhan, sehingga di dalamnya Tuhan, Jemaat Betania selalu mendapatkan satu kesukaan, suatu berkat daripada Tuhan lewat pada Bapak Ibu Pendeta yang ada di jemaat kami. Kami berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Nursi Hanusa, Tuhan memberkati dengan keluarga, sehingga di dalamnya ya Tuhan mereka selalu hanya bersandar dan berharap pada Tuhan untuk melakukan tugas dan pelayanan Ibu Pendeta ini di tengah-tengah jemaat GPB Betania dengan penuh sukacita. Pendeta Bapak Martin Sumual dan keluarga, dan Pendeta Ibu Bustami Patrol dan keluarga. Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat, sehingga para hamba Tuhan, pendeta-pendeta ini selalu melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat kami penuh dengan sukacita. Kami berdoa ya Tuhan bagi rekan-rekan majelis Penatua Diaken yang ada di Jemaat Betania. Mari Tuhan Engkau juga mau datang kepada kami semua, sehingga di kemudian hari juga Tuhan, kami hanya selalu melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan di Jemaat Betania. Begitu juga para keenam pelkat dan komisi-komisi yang ada. Tuhan satukan kami semua bersama juga dengan para pekerja di kantor, sekretariat, bahkan penjaga malam dan kostor. Tuhan selalu memberikan kami semua pengertian dan kebijakan kepada kami, sehingga di tengah-tengah pelayanan Jemaat GPB Betania selalu mendapatkan harum dan kebaikan hanya daripada Tuhan yang memberikan. Bapa dalam sorga,
Biarlah Tuhan juga memberkati bagi para orang tua ataupun bapak ibu lansia yang ada di rumah. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada mereka, bahkan kesehatan teristimewa ya Tuhan dengan tersebarnya virus COVID-19 yang membuming di muka bumi ini. Mari Tuhan selalu memberikan keyakinan, kekuatan kepada kami semua, sehingga proses Tuhan lewat virus ini, kami selalu benar-benar mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan sukacita yang baru, bahwa itu semua rencana juga, rencana yang sungguh mulia daripada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih. Inilah doa, inilah permohonan kami. Dengar dan sambut, kami alaskan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami juga mengampuni orang yang bersalah, dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sama dikasih Tuhan, tiba kita pada pengucapan syukur. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk kerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Kami persilakan duduk.
Kita akan mendengarkan Warta Sektor Rabu 21 April 2021. Ibadah rumah tangga yang akan datang pada tanggal 28 April 2021 akan dilaksanakan secara virtual. Dan ibadah Pelkat untuk esok hari tanggal 22 April dilaksanakan secara masing-masing, yaitu Pelkat GP, PKP, PKB, dan secara luring. Ucapan terima kasih kepada Penatua Bapak Joni Rumimper yang boleh melayani kita membawakan firman pada malam hari ini. Kiranya Bapak Joni Rumimper diberkati bersama dengan keluarga dalam pelayanannya maupun dalam rumah tangga. Tuhan memberkati. Juga terima kasih kepada pemusik, pemandu lagu, dan juga tim multimedia yang boleh melayani kita ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Jemaat diundang berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tak andalkan kuasa dunia, tapi mau bergantung pada kuasa kasih-Mu. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.